Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini boleh ada bagi kita. Hari yang khusus diberikan Tuhan bagi kita seluruh umat Tuhan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Allah yang kita kenal roh adanya. Dia adalah Allah yang hidup. Dia akan hadir di tengah-tengah umat yang memuji, menyembah, menyerukan namanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita. Melalui pujian ini kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Kami menyembah dalam kudus hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya.
penyembahan kami lewat pujian. Tapi sesungguhnya isi hati kami lebih lagi Tuhan mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang tidak diam. Engkau Allah yang mengasihi dan memberkati kami. Engkau Allah yang memelihara segala apa yang Kau jadikan ya Tuhan. Kami umat-Mu bersyukur pada hari ini kami boleh datang beribadah ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau. Kami menaikkan pengagungan kami kepadamu. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan seperti pujian ini. Sehingga Tuhan kemenangan, kesembuhan, kelepasan boleh terjadi atas seluruh umat Tuhan. Kami mohon sebelum kami memulai ibadah ini, Engkau melawat kami Tuhan. Baik seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang menghadiri, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami mau biarlah dalam pujian kami, dalam penyembahan kami, dalam doa kami, bahkan dalam pemberitaan firman Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya Engkau urapi. Terima kasih Tuhan, maka layaklah segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, Yesus Kristus, Raja, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk gerbang Tuhan, kita bawa pujian kita, nyanyian kemenangan. Karena ada satu nama yang besar, itulah nama Tuhan. Nama yang dapat kita andalkan apapun keadaan yang kita hadapi. Mari kita naikkan pujian ini, kita bertepuk tangan, kita bersorak, kita boleh menari, kita boleh berdiri di tempat kita masing-masing. Kita menaikkan pujian ini. Satu nama yang besar. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa masa-masa saat ini adalah masa yang berat. Mungkin bagi beberapa orang masa yang teramat berat. Tetapi kita yakin dalam firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Melalui pujian ini kita mau katakan, Allah sumber kuatku. Mari kita naikkan pujian ini. Apapun yang kita hadapi, kalau kita yakin Tuhan beserta kita, maka kita tidak akan takut dan ragu lagi. Hanya Kau milikku,
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam dunia ini. Hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, Tuhan memberikan bagi kita firman-Nya. Firman yang hidup, firman yang berkuasa. Dan biarlah pada hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan melalui pujian ini. Kita katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita diberi kesempatan lagi untuk menikmati berkat Tuhan melalui ibadah walaupun secara online. Tapi kita bukan hanya menonton ibadah, tapi kita mau benar-benar beribadah walaupun secara online. Kita mungkin gak bisa bertemu tatap muka satu dengan yang lainnya, tapi saya percaya kita semua berada di dalam satu kesatuan. Dan kita mau dengan benar, dengan baik, kita mau siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua berdoa sebelum kita masuk dalam pelajaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang Kau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan menyediakan hari-hari ini kami boleh menikmati setiap rangkaian ibadah ini dari awal tadi sampai sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami, walaupun kami hanya akan melihat secara online, tapi kami mempersiapkan hati kami tetap beribadah, hati kami adalah hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan, hati kami adalah hati yang siap untuk belajar firman Tuhan, dan biar kiranya firman-Mu itu tetap termeterai dalam hati setiap kami. Urapi mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba yang akan hamba sampaikan, yang Tuhan taruh di hati hamba akan hamba sampaikan sebentar. Tuhan menjamah setiap telinga-telinga yang mendengar dan hati yang mendengar. Biar kiranya firman Tuhan yang akan hamba sampaikan termeterai dalam hati setiap anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu hidupnya diubahkan dan dibangkitkan semangat dan harapannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi setiap kami yang di rumah dan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara. Kita berada di dalam situasi yang sangat baik karena kita diberkati dan dipelihara oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan secara rohani walaupun secara materi juga. Bapak Ibu, hari-hari ini masyarakat bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia itu dilanda kekhawatiran, ketakutan, bahkan mungkin kepanikan. Berita yang kita lihat di televisi, di sosial media, di Line Today, itu bermunculan bukan membangkitkan semangat dan harapan, tapi justru menambah kecemasan dan kebingungan. Bahkan bagi beberapa sektor usaha, kondisi ini mungkin adalah kondisi atau keadaan tanpa harapan. Toko-toko mulai tutup. Bahkan mal atau pusat perbelanjaan juga pada tutup. Lalu ada beberapa keluhan-keluhan yang disuarakan melalui sosial media juga, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang mulai kehilangan pengharapan dan pegangan. Banyak orang mulai bertanya-tanya, sampai kapan ini akan berakhir? Karena ini bukan hanya di Indonesia aja, tapi globally sampai seluruh dunia. Spekulasi bermunculan, prediksi-prediksi bermunculan, kira-kira sampai kapan kira-kira ini pandemi global ini akan berakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang diperlukan setiap orang dalam melewati masa-masa ini adalah secercah harapan. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua membaca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan pada hari ini saya beri tema solid hope atau pengharapan yang sangat kuat atau teguh. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa menikmati ayat-ayat ini dari Alkitab Saudara. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi sudah saya singgung, yang diperlukan setiap orang untuk bertahan dan melewati masa-masa ini adalah secercah harapan. Setitik harapan. Bagi kita orang percaya, harapan dapat kita dapati dari Yesus karena Ialah satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Dia sudah mati dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sumber pengharapan kita. Itu yang jadi dasar atau fondasi dari pengharapan kita. Nah, dalam Mazmur 130 yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengibaratkan dirinya berada dalam jurang yang dalam dan di dalam jurang itulah ia berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, sebagai sebagian kita, jurangnya mungkin masih ada di atas, belum terlalu dalam. Tapi entah sampai kapan kita bisa bertahan pada posisi itu.
atau entah sedalam apa jurang yang menanti. Jurang atau mungkin kita pernah atau sedang berada dalam posisi di dalam jurang. Dan jurang itu sangat dalam sehingga kita nggak bisa keluar dari situ. Jurang itu banyak hal Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya keterpurukan tapi bisa saja masalah dalam keluarga, vonis penyakit atau kondisi perekonomian yang morat-marit, lesu, menakutkan, kondisi keuangan yang berantakan, atau mungkin pekerjaan atau usaha yang kelihatannya mati segan hidup tak mau, atau kondisi keluarga yang mulai berantakan, mulai saling gak menghargai, saling egois, gak mau tahu, atau kondisi-kondisi lainnya sedang saudara hadapi saat ini, atau saudara prediksi akan menghadapinya di masa mendatang, atau bisa juga berada di dalam jurang dosa yang terlalu dalam. Kita di sana berteriak meminta pertolongan dan pengampunan dari Tuhan. Untuk lepas dari dosa dan masalah tersebut. Untuk keluar dari jurang itu. Setiap orang punya jurangnya masing-masing Bapak Ibu Saudara. Di mana keadaan tersebut pasti adalah keadaan yang sulit, keadaan yang mustahil, keadaan yang menyesakkan. Keadaan yang membuat kita berseru minta pertolongan Tuhan. Kecemasan yang sangat menakutkan, yang sangat berbahaya. Yang ia akan membebani hidup, bahkan melumpuhkan hidup kita. Itu jurang. Dan bisa saja setiap orang punya jurangnya masing-masing yang berbeda-beda. Yang kalau nggak segera diatasi, hasilnya akan mengerikan. Dan dalam Mazmur 130 ini kita melihat bahwa sang pemazmur, dia punya permintaan kepada Tuhan. Dengarlah suaraku. Yang kedua, dengarlah doaku, biarlah telingamu mendengar permohonanku. Dan yang ketiga, biarlah Israel berharap kepada Tuhan. Pemazmur melambangkan apa yang kita rasakan hari ini, keputusasaan karena masalah dan juga dosa. Tapi ketika kita berada di dalam jurang tersebut, pemazmur mengingat kemudian menangis berseru kepada Tuhan. Dan berat dengan kata lain, kita pun diajar untuk berseru kepada Tuhan di dalam masa-masa kesesakan ini. Memanggil Tuhan, dan Allah yang penuh dengan kemurahan dan kesetiaan itu akan menjawab ketika kita berseru. Bapak Ibu Saudara, seruan dan doa kita penting bagi Allah dan didengar oleh Allah. Bukan karena apa isi doa kita, tapi karena kita yang berseru dan yang berdoa itu penting bagi Allah. Pribadi kita yang penting Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat doa dan seruan kita didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita garis bawahi di dalam ayat yang kita baca adalah apa? Pengharapan. Pengharapan kita pada Allah itu kuat, itu solid. Karena Allah tidak pernah berubah kuasanya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan karena itu saudara, akan kita pelajari dua hal di dalam firman Tuhan pada hari ini. Akan ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu janji Allah. Yang menjadi dasar bahwa pertolongan dan pengharapan Tuhan itu solid dan kuat. Yang pertama adalah janji Allah itu seperti batu yang sangat teguh. Janji Allah itu sangat kuat. Nah, di dalam Mazmur pasal 130 ayat 5, itu adalah sebenarnya Mazmur 130 adalah bagian dari pendakian. Bapak Ibu Saudara, bagian dari Mazmur pendakian. Diawali dari Mazmur 120 sampai 134. Nah, 15 Mazmur ini disebut Mazmur atau nyanyian pendakian. Dinyanyikan ketika bangsa Israel akan pergi untuk beribadah dan mereka menyanyikan lagu-lagu ini, nyanyian-nyanyian ini. Dan Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah Mazmur 130 ayat 5 menulis, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini menuliskan apa? Bapak Ibu Saudara, aku menantikan bantuan Tuhan, janjinya kuharapkan. Ada kata janji di sana. Di masa modern ini, janji Tuhan pun tetap berlaku. Bahwa penyertaannya akan tetap ada sampai akhir zaman. Janji Tuhan itu dalam Mazmur 12 ayat 7 menyatakan janji Tuhan adalah janji yang teruji.
Allah bukan hanya pemberi janji, tapi dia penggenap janji. Dia nggak sekedar ngomong, Bapak Ibu Saudara. Lebih jauh lagi kita baca Mazmur 112 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan mengandung kebenaran dan kepastian yang mutlak. Isinya bukan mudah-mudahan, bukan diucapkan asal-asalan, bukan diucapkan dengan kebohongan, tapi janji Tuhan mengandung kebenaran. Dan kebenaran Tuhan itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Daud yang menulis Mazmur 12 benar-benar menjelaskan janji Tuhan itu teruji sampai dan dimurnikan. Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, salah satu ayat yang terkenal di dalam Alkitab, Ibrani pasal 6 ayat 19 menuliskan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani pasal 6 ayat 19 dengan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di sorga. Wow, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kata harapan, jangkar dan jiwa itu menjadi kata kunci dari ayat ini. Kita tahu apa itu sauh. Sauh itu jangkar. Saudara kalau bingung, saudara bisa search Popeye, itu ada tato sauh atau jangkar di lengannya. Nah, sauh atau jangkar itu punya satu tujuan dan hanya satu tujuan. Dia dibuat dan diletakkan di perahu atau di kapal. Tujuannya apa? Mengokohkan posisi perahu agar dapat bertahan dalam cuaca atau badai yang buruk. Saudara, kita membutuhkan sauh itu untuk bertahan. Sauh yang baik, sauh yang kokoh, bukan sauh yang rapuh atau rusak. Justru sauh yang kokoh yang dapat mengait dengan kuat pada sebuah objek yang lebih kuat daripada badai yang kita sedang hadapi dan lebih kuat dari diri kita sendiri. Karena itu kita memiliki sebuah pengharapan atau sumber pengharapan, yaitu Tuhan. Jiwa membutuhkan tambatan yang kokoh. Jiwa kita ini rapuh, saudara. Jiwa kita ini lemah. Kalau kita gak punya Tuhan, kita benar-benar sangat rapuh, lemah. Tapi karena kita memiliki Tuhan yang kokoh, yang kuat, kita menambatkan, melabuhkan jiwa kita kepada satu objek yang sangat besar dan kuat. Itu yang membuat kita menjadi kuat juga. Sauh itu tidak sembarang dilabuhkan, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak dilabuhkan pada perahu yang lain yang lebih besar, tidak dilabuhkan pada peti harta yang berat, tidak juga dilabuhkan pada orang yang sangat kuat seperti Hulk, tapi sauh itu dilabuhkan pada tahta Allah sendiri. Dan sauh itu tidak akan terlepas, tidak akan putus, tidak akan hanyut. Karena apa? Sumbernya kuat, pegangannya kuat dan aman. Saudara, ini luar biasa. Kita memerlukan pegangan yang sekuat ini di dalam masa-masa krisis ini. Kita memerlukan pegangan dan pengharapan yang sekuat ini, saudara. Kokoh, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa lepas, gak bisa putus. Jadi pengharapan kita tidak akan pernah sirna, pengharapan kita gak akan pernah putus, pengharapan kita gak akan pernah habis. Kita akan tetap dan selalu punya harapan ketika kita ada di dalam Tuhan. Saudara, janji-janji Allah ini benar-benar murni, teruji dan solid. Itu yang membuat kita bertahan. Pengharapan kita labuhkan pada Allah yang janji-janjinya sangat kuat dan teguh. Tidak ada yang bisa merampas harapan kita. Karena Allah yang kita sembah janjinya murni, saudara. Janjinya murni. Kalau saudara, janji apa yang Tuhan berikan buat saya? Saudara bisa buka Alkitab saudara. Karena Alkitab adalah gudang, dalam tanda kutip, gudang-gudang janji yang dapat kita pegang sebagai solid
rock, batu yang sangat kuat, yang sangat besar dan kuat, kokoh, gak bisa dipindah-pindah. Untuk apa? Berharap kepada Tuhan. Janji-janji Allah itu efektif dan sangat berkuasa. Saudara, janji Allah itu terbentang dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara membuka Alkitab saudara akan menemukan janji-janji Allah itu sangat banyak. Saudara tidak akan pernah berjalan sendirian, saudara gak perlu takut dan lain sebagainya. Alkitab memuat janji-janji itu. Janji Allah itu seperti pelampung penyelamat ketika kita hampir tenggelam. Ketika kita mengingat kembali janji Allah, kita bisa kuat lagi. Kita memiliki Allah yang sangat berharga. Nah saudara, janjinya sangat kekal. Karena janjinya kekal, harapan tidak akan pernah tergoyahkan. Angin tetap akan bertiup, hujan akan tetap turun. Mungkin disertai angin kencang, angin tambah hujan, jadilah badai yang mengamuk. Tapi kita akan mampu tetap berdiri, karena kita berdiri di atas janji-janji Allah yang solid. Dia bukan kayu lapuk, kayu berjamur, bukan pula pasir yang gampang luruh kena air. Tapi janji Allah itu seperti batu yang sangat kokoh. Kita bisa berdiri di atasnya. Bahkan ketika badai mengamuk dalam kehidupan kita, kita mampu tegak berdiri. Karena ada Allah yang janjinya itu luar biasa kuat di dalam kehidupan kita. Itu yang kita pegang, menjadi pegangan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, luar biasa kalau kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita hari-hari ini. Banyak orang kehilangan pengharapan, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, penyertaan Allah sebagai perisai yang sangat kuat, perisai yang solid. Kayak perisainya Kapten Amerika. Ditembak gak mempan, dipukul malah orangnya mental, perisainya gak kenapa-napa. Seperti itu perlindungan Tuhan atas kita, penyertaan Allah atas kita. Hidup di tahun 2020 ini sampai ada yang bilang, boleh gak sih kita uninstall 2020 terus kita install balik mulai dari Januari. Soalnya dari Januari, Februari, Maret itu serem banget beritanya. Kita kayak gak pernah hidup di dalam satu ketenangan, banjir lah, gempa lah, apalah, terakhir COVID-19 lah. Terlihat sangat mengkhawatirkan, dunia terlihat goyah, goyang dan rapuh. Apapun yang awalnya tampak pasti, tahun 2019 prediksi market itu baik Bapak Ibu Saudara. Kemajuan teknologi, ekonomi politik, pekerjaan, kesehatan terlihat begitu baik. Tapi boom, dalam hitungan hari itu langsung berbeda. Seluruh dunia mengalami krisis global, pandemi global menghantam dunia ini. Bagi sebagian orang, dunia terlihat sebagai kegelapan yang akan runtuh kapan aja. Dan keadaan tanpa harapan ini entah kapan berakhirnya. Tetapi Alkitab memberi satu dasar yang pasti di dalam pengharapan, yaitu kasih dan janji Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus sebagai satu batu karang yang teguh. Serta penyertaan dan perlindungan Allah adalah perisai yang kuat. Dalam Mazmur 130 ayat 6, Bapak Ibu Saudara saya akan bacakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Diulang 2 kali Bapak Ibu Saudara, berarti ada penegasan. Jiwa sang pemazmur ini mengharapkan Tuhan, bahkan lebih tepat jika diterjemahkan sebagai kata menanti, nantikan, menunggu, berharap dengan sangat kepada Tuhan. Kalau tadi kita bahas tentang jiwa yang membutuhkan tambatan dan tambatan itu adalah sauh yang kuat, yaitu pengharapan dan kita menambatkan atau melabuhkan sauh itu kepada Tuhan. Dari kondisi nyaman dan gak nyaman itu akan membawa kita satu definisi bahwa berharap adalah menanti. Itu kurang lebih sama. Dasar dari berharap adalah tahu bahwa Allah itu penuh dengan kemurahan dan Allah itu setia. Tahu bahwa di dalam berharap iman kita menjadi teruji dan akan menjadi murni imannya lebih daripada sebelumnya. Dan tahu bahwa Dia mendidik kita untuk menjadi tahu diri. Itu ada dalam kata berharap kepada Tuhan. Supaya kita tahu bahwa kita ini gak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang kita harapkan itu. Dapat kita andalkan itu berjalan bersama dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kata pengawal mengharapkan pagi itu pernah saya alami. Satu hari di masa-masa di mana ketika saya harus menjaga opat di rumah sakit dari malam ke pagi.
Ada saat-saat di mana waktu lagi jaga opat di ICU kan kita tuh jaganya mesti di luar, di bangku yang ada di luar, itu harus nungguin beliau dengan keadaan harap-harap cemas, Bapak Ibu Saudara. Ada saat di mana saya terngiang lagu seperti penjaga mengharap fajar pagi. Karena di saat malam tiba, saya sendirian di bangku yang keras, banyak nyamuk, hujan gede, airnya tampias basah jadinya, gelap, dingin pula, berjaga-jaga pula, bukan dalam kondisi yang enak, dengan waspada, takut ntar dipanggil saya nggak kedengeran dan lain sebagainya. Di saat itu saya benar-benar memahami kata seperti penjaga mengharap pagi atau pengawal mengharap pagi, penjaga mengharapkan fajar pagi. Karena saya tahu kalau pagi sudah ada, terang sudah mulai muncul, itu seperti satu harapan saudara, saya nggak sendiri, ada orang lain. Ada orang yang mungkin nanti akan datang juga saudara. Nah saya benar-benar memahami, saya benar-benar menghabiskan waktu dari malam sampai pagi itu dengan, waktu itu berjalan dengan sangat lambat buat saya. Saya menghabiskan waktu, saya baca, saya doa lah, saya nyanyi sendiri, baca lagi, ketik-ketik sendiri, sampai tertidur 10 menit, kaget gitu. Ketika pagi mulai datang, cahaya mulai terlihat, saudara gak bisa bayangin betapa saya begitu lega, tenang, berarti malam udah berlalu, hari baru mulai lagi, harapan baru mulai lagi. Itu yang saya pahami ketika saya terngiang kata seperti penjaga mengharap fajar pagi. Saya paham sekali bagaimana seorang penjaga itu berharap-harap menanti fajar pagi. Nah saudara, menanti itu adalah tipikal atau tipe hidup dari orang percaya. Karena menanti akan menjadi satu pengalaman yang indah dan menyenangkan bersama Tuhan, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya cinta kepada Tuhan di dalam hatinya. Cinta di dalam hatinya membuat orang mampu menanti-nantikan Tuhan dengan penuh harap. Ada satu ayat yang luar biasa di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sehingga setiap orang yang menanti-nantikan, yang berharap, yang menunggu Tuhan, itu mendapatkan satu kekuatan yang baru. Saudara, kalau saudara pernah mengalami di mana saudara begitu lemah dan saudara datang pada Tuhan, saudara menyatakan, aku hanya berharap kepadamu Tuhan, aku udah gak tahu lagi mesti gimana, aku gak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, saya bingung Tuhan, aku harus ngapain, dan saudara mendapat kekuatan yang baru. Itulah saudara sedang menggantungkan harap kepada Tuhan. Saudara menjadi kuat bukan langsung berotot, tapi jiwa saudara dikuatkan. Ketika jiwa dikuatkan, bahkan tubuh kita pun terasa lebih kuat. Penyertaan Tuhan saudara menyatakan itu adalah satu perisai yang kuat dan tangguh, solid, gak mudah ditembus. Ibaratnya seperti yang tadi saya bilang, perisainya Kapten Amerika, shieldnya Kapten Amerika, begitu kuat, tahan peluru, tahan benturan. Penyertaan Tuhan itu pasti. Banyak ayat di dalam Alkitab yang menandakan seperti itu saudara. Penyertaan Tuhan itu seperti perisai yang melindungi kita. Ketika Allah berserta dengan kita, tidak ada lagi keraguan untuk melangkah, untuk menghadapi setiap musim yang berganti. Kita tidak pernah sendirian. Penyertaan Tuhan artinya kita nggak pernah sendirian, kita nggak pernah kesepian. Walau di tengah-tengah kegelapan dunia yang semakin terlihat mengerikan ini saudara, tapi secara fisik mungkin terlihat bahwa saya sendiri. Saya sendirian saat ini di rumah, saya sendirian saat ini di toko, saya sendirian saat ini tempat pekerjaan saya, seorang lain work from home. Tapi kita juga worship from home, WFH juga. Saya sendirian, saya sendiri. Tidak ada yang peduli sama saya. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, secara fisik mungkin Anda sendiri, tapi ketahuilah Anda tidak pernah sendirian, Anda tidak pernah kesepian, karena ada Allah yang selalu menyertai dan melindungi Anda. Penyertaan dan perlindungan Tuhan ini yang menjadi kekuatan kita.
untuk berharap, bertahan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Saudara, penyertaan Tuhan bukan berarti kita kebal terhadap masalah atau pergumulan, atau membuat kita akhirnya, masalah mental, pergi, enggak. Atau kita jadi enggak kesulitan, tapi penyertaan Tuhan membuat kita kuat dan mampu bertahan mengalami kesulitan. Kalau saudara mulai takut, mulai khawatir, ambil Alkitabmu, kurangi sosial mediamu, ambil Alkitab, buka Alkitab, mulai khawatir, buka Yosua ayat 1 ayat 9. Saudara akan menemukan janji Tuhan di sana, penyertaan Tuhan di sana. Jangan kejutan tawar hati, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ayat ini berbicara juga bagi kita, Tuhan Allah bersama dengan kita. Mulai takut, saudara buka Markus 5:36, di sana dikatakan jangan takut, percaya saja. Dengan iman kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Lalu saudara melihat situasi di sekeliling saudara mulai tidak terkendali, market berjatuhan, lalu saudara melihat kayak perekonomian mulai hancur, morat-marit berantakan. Saudara buka Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Janji Allah dalam firman Tuhan membuat kita mampu memandang setiap situasi dan dunia di sekeliling kita dengan pandangan yang berbeda, yaitu dengan harapan. Hari-hari ini saudara, dunia penuh dipenuhi berita negatif. Semua berita tentang COVID-19 ini menyita perhatian semua orang. Dan orang-orang tercurah perhatiannya pada berita-berita itu. Akibatnya mudah sekali terpancing emosi negatif, terpancing sedih, khawatir, gelisah, dan emosi negatif lainnya. Nah saudara, kita punya pengharapan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan itu menjadikan kita bisa melakukan sesuatu bagi dunia yang di sekitar kita. Yuk kita jadi harapan bagi orang lain. Gimana caranya? Ini PR yang bisa saudara kerjakan dan gak susah-susah. Gak perlu duit banyak saudara. Pertama, social media distancing. Jadi saudara bukan social distancing tapi social media distancing. Kurang-kurangin lihat sosial media, kurang-kurangin ngelihat berita yang menakutkan itu. Saudara perbanyak baca Alkitab. Saudara akan menemukan ayat-ayat firman Tuhan yang saudara baca dan renungkan itu menguatkan saudara. Udah gitu saudara, kalau udah dapat ayatnya, posting di grup grup keluarga lah, grup gereja, grup main band, grup apapun itu, atau di story. Saudara bilang, gak mau lah diposting di grup, entar gak ada yang jempol. Ya udah di story, WA story kayak, Instagram story kayak. Sebarkan kebaikan. Yang kedua, saudara untuk membangkitkan iman dan harapan saudara, nyanyikan lagu-lagu pujian, worship. Dan yang ketiga, saudara bisa tanyain kabar teman saudara gimana, sehat enggak, gimana keluarganya. Minimal saudara tanyakanlah kabar orang-orang terdekatmu, yaitu saudara-saudara seimanmu. Saudara bisa tanyakan mereka, di tengah dunia yang hampir tanpa harapan ini saudara bisa menjadi harapan bagi orang lain. Atau saudara mau lebih jauh lagi, saudara bisa bantu ojek online atau teman saudara atau kurir. Tapi saudara gak perlu post di sosial media, kita gak perlu pencitraan seperti itu. Kan ada Alkitab bilang tangan kanan beri, tangan kiri gak usah tahu. Yang tahu kita aja. Saudara jadilah harapan bagi orang-orang. Di tengah dunia yang hampir gak ada harapan, saudara bisa jadi harapan dengan kasih dan kepedulian saudara. Akhir kata saudara, Jesus is our solid hope in this scary and shaky world. Dunia ini begitu bergoncang, tapi kita punya pengharapan yang kuat dan teguh. Janjinya adalah batu karang yang teguh. His promises are our solid rock. His presence, penyertaannya, are our solid shield. Perisai yang sangat kuat. Saudara, pengharapan di dalam Tuhan membuat kita tetap kuat dan tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Miliki pengharapan ini, saudara akan melihat betapa Tuhan mengasihi saudara. Dan jadilah harapan bagi orang-orang lain di sekitar saudara. Haleluya. Pengharapan kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan salib Kristuslah yang membuat kita punya pengharapan yang teguh. Karena kematiannya dan kemudian ia bangkit kembali. Itu yang menjadikan kita percaya bahwa hari esok ada,
masa depan kita ada di dalam tangan yang tepat. Kita mau datang pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyanyikan lagu ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita siapkan hati kita, karena sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus juga. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Kita angkat kedua tangan kita, nyatakan kepada Tuhan, Kaulah pengharapan. ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang penuh kuasa. Itu yang menjadikan kami punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Karena janji-janji-Mu adalah sangat kuat. Penyertaan-Mu adalah perisai dan perlindungan bagi kami, yang melindungi kami dan menjauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Kami percaya, kami berharap kepada Allah yang tepat, Allah yang benar, Allah yang kuat dan dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Silakan saudara berdoa dan siapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Bapak, kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan. Biar firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Kami terus berjalan di dalam firman Tuhan. Kami terus berjalan di dalam kekuatan firman-Mu. Kami tidak pernah lari daripada firman Tuhan. Dan hidup kami terus Engkau temukan kami adalah orang yang taat dan setia. Sebentar kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terlebih dahulu Engkau kiranya berkati roti dan anggur ini Tuhan. Biar roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang tercurah bagi kami di kayu salib itu mendatangkan kekuatan dan berkat bagi setiap kami, memulihkan kehidupan kami. Kau berkati Tuhan setiap roti dan anggur ini, sehingga ketika kami menikmatinya dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, Kau juga mau melayakkan kami. Kau menguduskan setiap hati pikiran kami, menyucikan kami, melayakkan kami untuk menerima bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan ketika kami menikmatinya, kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami mau mengingat Engkau selalu. Dan biar kiranya karya salib Tuhan itu menyadarkan kami menang karena Engkau yang membuatkan kami menjadi pemenang. Amin. Bukan karena kebiasaan kami. Dan kami mau menyadari Tuhan, tanpa Tuhan kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karya salib Tuhan yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, siapkan hatimu dan ambillah roti. Kita pegang dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Siapkan hati saudara untuk tetap untuk berdoa, untuk ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara akan mendengar firman Tuhan dan saudara akan meresponinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap roti yang ada di tangan kami ini yang melambangkan tubuh-Mu yang terpecah. Ketika kami menikmatinya Tuhan, kami mengingat karya salib Tuhan di dalam kehidupan kami. Dosa kami sudah selesai. Tuhan, setiap kutuk pun sudah dipatahkan di kayu salib.
Sudah selesai semuanya Tuhan, bahkan bilur-bilur Yesus mendatang kesembuhan bagi setiap kami. Pemulihan pun terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena barang yang aku ini sudah terima daripada Tuhan, itulah juga aku serahkan kepada kamu. Yaitu bahwa pada malam tatkala Tuhan Yesus serahkan itu, diambilnya roti. Dan setelah sudah ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatan demikian menjadi satu peringatan akan aku. Adapun roti yang kita pecahkan bukan kayak persekutuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Dengan tangan kanan kita datang pada Tuhan. Demikian juga cawan minuman itu, sudah makan, katanya cawan minuman ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Maka seberapa banyak kali kamu minum, perbuatan demikian menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan berkat yang kita berkati bukan yaitu persekutuan di dalam darah Kristus. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan segala puji syukur kami hanya kepada Tuhan, karena Engkau yang layak menerima segala pengagungan. Engkau yang layak menerima segala hormat dan pujian dan sembah kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, dan biar kiranya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Saudara, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, baik kiranya kita tetap terus setia kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita harus terus beberapa minggu ini akan ibadah online aja. Baiknya kita bukan hanya menonton, tapi kita benar-benar mempersiapkan hati kita dengan beribadah. Jika saudara mau memberikan persembahan, juga saudara bisa berikan. Jika saudara digerakkan untuk berikan, dan saudara bisa menghubungi tim pastoral untuk itu. Dan kita akan berdoa, dan saudara akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Bersyukur Tuhan, kami sudah menikmati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya itu karena Tuhan ada bersama dengan kami senantiasa. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berkati Tuhan, berkati dengan hikmat, dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Dan setiap kebijakan, keputusan oleh para pemerintah kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya Tuhan, menteri-menterinya. Biar kiranya keputusan yang bijak dan yang dari Tuhan juga. Tuhan, pulihkanlah keadaan Indonesia. Halaulah virus COVID-19 ini dengan segera. Biar ini berlalu dengan segera Tuhan, kondisi Indonesia kembali pulih. Dan biar kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa khusus bagi kota Medan. Berkati kota ini Tuhan dengan keamanan dan kesejahteraan dari Tuhan. Biar malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di atas kota ini dan sekitarnya, Sumatera Utara dan juga setiap gereja Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika anak-anakmu memberi persembahan, Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan berkat yang sudah Tuhan tempatkan, bagian-bagian yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami sesuai dengan porsi kami masing-masing. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita
Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Biar kiranya berkat-berkat ini akan menjadi milik saudara, dan saudara akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat ini ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu yang layak menerima segala pengagungan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.